Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi Zero Delta G, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Prinsip Zero Delta G adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai, yaitu bermakna selama turun hujan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai dalam suatu das, yang artinya hujan harus disimpan di kawasan, di lahan, disimpan di bendungan. Nah, seperti ini. Jadi seluruh daratan di bumi ini adalah daerah aliran sungai atau tangkapan hujan. Nah, ini saya misalkan seperti ini. Inilah daerah aliran sungai. Kalau hujan turun, mengalir di suatu sungai. Daerah aliran sungai. Nah, kalau sedang tidak hujan, misalkan kemarau atau tidak hujan, aliran itu seperti ini, jernih dia, karena ini aliran base flow, aliran resapan. Jadi hujan yang turun diresapkan. Kalau tidak turun hujan, seperti ini alirannya jernih. Nah, ini yang diharapkan. Kalau turun hujan, debit ini tidak akan bertambah, tetap seperti ini, karena pas turun hujan di lahan, di kawasan-kawasan atau ruang terbuka itu harus disimpan kalau dibangun sesuatu. Seperti itu prinsipnya. Nah, inilah aturan yang untuk melaksanakan implementasi Zero Delta G. Penegakan hukum dalam penerbitan surat izin mendirikan bangunan. Nah, ini. Jadi semua bangunan pasti ada surat izinnya. Nah, sebelum dia menerapkan Zero Delta G dengan melalui kajian hidrologi, dia tidak akan dikeluarkan kajian ini, surat izin ini. Dia harus membuat kajian hidrologi dengan prinsip Zero Delta G berdasarkan PP nomor 13 tahun 2017 dan Permen PU nomor 11 tahun 2014. Ini sebagai petunjuk pelaksanaan tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Nah, ini petunjuknya sudah lengkap dengan juklaknya dalam lampiran halaman 85 sampai dengan halaman 92. Mayoritas yang mengeluarkan IMB penegakan ini dilakukan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota, karena semua izin IMB itu kewenangannya ada di sini. Sedikit sekali yang ada di kewenangan pusat, kecil, kebanyakan ada di daerah IMB itu. Kalau di pusat ya mungkin gedung-gedung yang spesifik yang dibangun oleh pusat itu baru ada IMB melalui pusat. Tapi mayoritas perumahan, individu rumah adanya di kabupaten dan provinsi serta kota. Nah, seperti ini tadi yang Permen 11 tahun 2014, perhitungan volume andil banjir. Apabila seluruh persil bangunan gedung tertutup oleh bangunan dan perkerasan, maka volume andil banjir sama dengan volume wajib kelola air hujan. Nah, ini seperti ini rumusnya. Jadi volume andil banjir inilah yang harus dikelola selama turun hujan, yang nggak boleh membuat debit di sungai bertambah atau di drainase bertambah. Akan tetapi apabila persil bangunan memiliki pekarangan atau ruang hijau yang mampu menyerapkan tanah, maka volume andil banjir hanya dihitung dari area yang tertutupi bangunan dan perkerasan. Nah, jadi berkurang
seperti ini. Jadi volume andil banjir 0,855. Ini kalau simpel, luasnya kecil, ini tak tinggi hujan. Tapi kalau luasnya besar, ini C kali A kali I, ini intensitas. Nah, itulah. Nah, ini yang dimaksud KDB atau A bisa dibaca di sini. Nah, itu semua didukung oleh Permen PU juga, yaitu pengelolaan hujan yang salah atau yang batil selama ini, yaitu konsep drainase konvensional. Paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Nah, dampak dari konsep drainase konvensional ini yaitu adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini ada di halaman 3 Permen PU nomor 12 tahun 2014, lampiran 1. Nah, jelas ini juga mendukung tadi zero delta Q. Zero delta Q kan artinya tadi menyimpan hujan, karena selama turun hujan nggak boleh mengalir ke drainase atau ke sungai. Nah, ini udah cocok, udah didukung juga dengan peraturan PU juga. Nah, kemudian juga Bapak Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management. Nah, ini juga Bapak Menteri telah menghimbau tahun 2020 recycle water yang tidak ada run-off. Nah, tadi kan run-off-nya ditahan di kawasan. Kemudian efisiensi dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, kan tadi sama dengan Permen PU, nggak boleh membuang karena berdampak banjir. Kemudian yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan. Nah, ini udah sesuai dengan zero delta Q sebagai air tanah. Udah komplit aturannya. Nah, makanya tadi daerah ya yang menerapkan izin mendirikan bangunan harus menerapkan zero delta Q. Nah, sekarang pusat tadi yang tidak boleh jadi run off ya. Ada program ini sekarang dari KLHK, Gerakan Nasional Pemulihan Das. Nah, ini cocok juga, sudah sinkron dengan zero delta Q. Kemudian PU nggak boleh run off yang terbuang, ya harus bikin waduk, ditangkap di danau, kolam, tandon, memanen air hujan dari gedung dan rumah seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Yang di jalan-jalan diresapkan biopori, sumur resapan, sumur injeksi. Nah, ini menggunakan eco drainase. Ini juga ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Drainase ramah lingkungan yang di jalan-jalan ditangkap, diresapkan. Eco drainase ini juga sinkron dengan zero delta Q. Nah, jadi semuanya udah komplit. Nah, ini untuk yang di bendungan juga sudah ada perintah dari Menteri PUPR antisipasi badai La Nina. 2005 bendungan dikosongkan, artinya dikasih ruang untuk menampung selama turun hujan. Nah, setelah hujan nggak turun selama 3 jam atau 5 jam, baru dialirkan, dikosongkan kembali bendungan selama musim hujan. Jadi untuk menampung hujan yang akan datang. Nah, seperti itu. Itulah prinsip zero delta Q. Nah, seperti ini operasional bendungan di musim hujan. Ini yang benar. Diberi ruang tampungan debit banjir untuk menangkap hujan. Tadi kan nggak boleh membebani mengalir. Nah, ini sama. Selama turun hujan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai dalam suatu das. Artinya hujan harus disimpan di kawasan, di lahan-lahan individu maupun kelompok. Ini disimpan di bendungan. Nah, ini sudah komplit aturannya, pendukungnya, himbauan menteri. Tinggal
Pelaksanaannya sesuai kebijakan Bapak Dirjen Sumber Daya Air, strategi pemerintah tangani masalah banjir menggunakan zero deteksi. Demikian implementasi yang saya informasikan, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.